Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wageng. Sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bercerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita tersebut ada kaitannya terhadap berbagai orang yang ada di sekeliling kamu atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini saya kategorikan sebagai potensi. Kenapa saya mengategorikan sebagai potensi? Potensi ini bisa saja menyangkut terhadap kondisi batin. Batin yang terluka tetapi seakan-akan tidak mengambil satu bentuk karakter yang bersifat tegas. Batin yang tersiksa tetapi lagi-lagi tidak bisa memberikan suatu komunikasi sesuai dengan luapan kondisi batin. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini
terhadap posisi energi yang dimiliki oleh orang lain atau pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, bisa saja kartu ini menjelaskan bagaimana posisi seseorang dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan suatu peluang. Peluang dalam arti apa? Pertolongan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan, saya meminta tolong terhadap diri kamu untuk saat ini. Coba prioritaskan dulu apa yang seharusnya ingin kamu prioritaskan. Hanya sekedar meminta tolong. Jangan terlalu banyak diri kamu memikirkan yang tidak penting untuk kamu pikirkan. Karena selama ini yang saya rasakan dari posisi energi kamu ini terlalu banyak pemikiran yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Salah satunya apa? Orang yang meninggalkan diri kamu. Orang yang telah meninggalkan diri kamu dari bentuk kekecewaan sudah terlalu lama meninggalkan diri kamu, tetapi masih saja kamu pikirkan. Apakah itu suatu hal yang menjadi prioritas kamu untuk saat ini? Ingat, Wak Geng, di depan kamu masih ada beban, di depan kamu masih ada tanggung jawab yang harus kamu prioritaskan. Beban itu dari bentuk apa? Mental kamu dulu yang harus kamu prioritaskan agar mental kamu itu membaik. Fisik kamu dulu yang harus kamu pikirkan. Keadaan keuangan kamu dulu yang harus kamu pikirkan. Bukan orang yang selama ini hanya untuk memberikan diri kamu suatu jawaban yang dimana jawaban itu mengecewakan kamu. Saya masih berbicara dari kondisi energi kamu, bukan dari acuan terhadap kartu yang saya pegang ini. Kalau saya acuannya dari kartu yang saya pegang ini, secara tidak langsung kartu ini mengharuskan diri kamu tidak membiarkan keraguan yang ada di dalam pemikiran kamu mengendalikan diri kamu sendiri. Jangan biarkan keraguan kamu itu seakan-akan menempatkan posisi diri kamu untuk tidak mendapatkan suatu hasil yang bersifat positif. Jangan biarkan keraguan kamu itu membungkam potensi yang selama ini kamu miliki. Jangan biarkan keraguan kamu itu memberikan dampak buruk atas kemampuan dan kepercayaan yang kamu miliki. Karena selama ini
situasi kehidupan yang kamu dapatkan berupa kesedihan karena diri kamu terlalu ragu. Tindakan seperti apa yang harus diambil, sikap seperti apa yang harus dilakukan, komunikasi apa yang harus dilakukan. Padahal secara tidak langsung kamu sudah dikecewakan. Kalau seandainya keraguan kamu itu bisa kamu eksekusikan dengan sikap ketegasan kamu, terutama di dalam komitmen kamu, saya rasa komitmen kamu masih bertahan untuk saat ini. Dan saya rasa orang yang memberikan diri kamu suatu tindakan yang begitu sangat keras kepala, saya rasa dia akan jauh lebih menghargai diri kamu kalau kamu tidak ragu-ragu untuk memberikan suatu komunikasi yang tegas. Kartu pertama terdiri dari 2 tongkat, yang dimana 2 tongkat ini seakan-akan di dalam pemikiran kamu menunggu dalam arti apa? Siapa tahu orang yang saya prioritaskan ini bisa berubah. Siapa tahu datang dengan versi yang terbaik. Siapa tahu kesempatan yang saya berikan ini bisa memberikan dampak positif. Siapa tahu ketika saya memaafkan ada feedback yang terbaik. Hasilnya bagaimana, Wak Geng, ketika diri kamu memberikan kata menunggu? Apakah sesuai dengan obsesi dan ekspektasi kamu? Boleh memang menunggu, boleh memang melihat bagaimana perubahan, ya tetapi kembali, apakah menunggu itu akan ada secara kenyataan atau tidak? Kalau memang kata menunggu dari komitmen yang selama ini kamu berikan, lantas kenapa diri kamu masih saja sendiri dan ditinggalkan? Wak Geng, saya hanya sekedar bertanya, bukan dalam arti menyalahkan atau menyudutkan, bukan dalam arti menghakimi. Itu dia. Itu kan sudah terjadi terhadap diri kamu, situasi tersebut. Jadi situasi tersebut kamu lupakan ya, kamu tinggalkan ya, kamu ikhlaskan, kamu relakan. Tidak usah lagi kamu untuk memikirkan yang tidak penting. Boleh melihat, kamu harus melihat bagaimana kondisi ke depan. Ketika diri kamu melihat kondisi ke depan, usahakan pemikiran kamu ini tidak bisa lagi untuk menoleh ke belakang. Kalaupun diri kamu masih ingin menoleh untuk ke belakang, jadikan suatu pengalaman saja. Jadikan suatu pembelajaran saja. Jangan menjadikan pemikiran kamu agar apa yang kamu lihat untuk ke depan menghambat potensi untuk memberikan perubahan. Cukup sampai di sini kondisi kesedihan kamu dari seseorang yang memiliki karakter keras kepala untuk diarahkan. Cukup sampai di sini kesabaran kamu dari orang yang selama ini tidak bisa memahami kesabaran kamu. Mulailah, Wak Geng, sesuai dengan karakter kamu. Mulailah tindakan sesuai dengan keinginan kamu. Jangan pendam kemampuan kamu. Jangan biarkan potensi yang kamu miliki itu membuat diri kamu untuk menderita. Kamu berharga, kamu berkualitas,
kamu pintar, kamu cantik, kamu tampan. Jadikan sesuatu hal agar bisa dinilai oleh manusia yang meninggalkan diri kamu, bahwasannya kamu tidak ketergantungan dia. Jangan next time, jangan labil. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan sesuai dengan pergerakan intuisi kamu. Oke Wak Geng, cocok kau rasa dengan ucapan saya tadi? Ya kalau menurut diri kau cocok, angkat. Tetapi kalau tidak, ya tidak usah kau angkat. Anggap saja perkataan saya tadi sebagai perkataan yang tidak berfaedah atau tidak berkualitas. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, ya secara otomatis saya hanya cukup mengatakan manusia itu tidak mampu untuk beradaptasi terhadap diri kamu. Manusia itu tidak layak untuk kamu pertahankan karena memiliki karakter yang begitu sangat jahat. Salah satunya apa? Keras kepala. Keras kepala. Hanya untuk kebaikan dia, kamu rela harga diri kamu diinjak-injak. Untuk kebaikan dia loh, bukan untuk kebaikan kamu, tapi kamu rela untuk diinjak-injak. Sudah kan? Sudah diinjak-injak kan harga diri kamu kan? Yaudah, mulailah untuk saat ini ya. Tinggalkan. Kehidupan ini bahagia. Kehidupan ini indah. Perlakukan kehidupan kamu itu secara indah. Jangan lagi menangis. Muncul kartu justice. Kata justice, unsur udara, berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, justice ini mengharuskan diri kamu berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Berhenti untuk meremehkan diri sendiri. Berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Dan mulai untuk membuang kenangan di masa lalu yang begitu sangat pahit. Coba ciptakan suatu bentuk keadilan di dalam kehidupan kamu sendiri, yang dimana bentuk keadilan tersebut agar kehidupan kamu menjadi stabil dan seimbang. Jangan lagi ya Wak Geng, ya Wak Geng, justice. Jadikan kehidupan kamu itu menjadi kehidupan stabil. Karena masih memiliki karma. Karma yang saya kategorikan karma positif sedang menunggu diri kamu. Karma negatif sudah kamu lalui ketika diri kamu bersama dengan manusia tersebut di masa lalu. Biarkanlah berbagai orang meremehkan diri kamu, menyalahkan diri kamu, menyudutkan diri kamu, serta merendahkan diri kamu. Itu bukan tanggung jawab kamu untuk kamu berikan suatu balasan. Itu adalah tanggung jawab dari Sang Pencipta dan alam semesta. Kamu tidak usah harus menuntut berbagai keadilan agar keadilan tersebut bisa dirasakan oleh berbagai orang yang telah merendahkan kamu. Itu bukan tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu itu terhadap diri kamu, baik secara beban, mental, batin, dan posisi anak kamu. Biarkan urusan alam semesta untuk membalas itu. Kalau kamu
masih mengharapkan situasi keadilan terhadap orang yang telah meremehkan diri kamu, berarti diri kamu itu tidak beda jauh dari orang yang meremehkan diri kamu. Kenapa? Secara otomatis energi kamu akan berubah menjadi energi negatif, yang seharusnya keberuntungan bisa kamu terima berlimpah-limpah karena di dalam energi kamu selalu menuntut suatu keadilan. Jangan harapkan keberuntungan itu bisa datang. Mulai saja kehidupan baru seperti air mengalir. Air mengalir kan jalan, walaupun ada yang menutup tetap jalan, walaupun banyak sampah tetap jalan, walaupun banyak ilalang tetap jalan. Ya seperti itu bikin kehidupan kamu. Ada potensi, walaupun potensi tersebut sudah terkubur cukup lama, buka potensi itu seperti air yang saya katakan tadi. Banyak yang menutup, tetapi potensi itu masih saja untuk bisa dikembangkan. Muncul kartu Nine of Swords, terdiri dari 9 pedang. 9 pedang, kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang, saya rasa kartu ketiga ini lebih mendominasi terhadap manusia tersebut. Kenapa? Karena saya cukup mengatakan keadaan diri dia benar-benar sedang stres. Bagaimana mungkin tidak stres, karena manusia itu masih saja memandang ke depan, tetapi ketika memandang ke depan, dia tidak memahami tujuan apa yang dia lakukan ketika diri kamu tidak ada di samping dia. Selama ini manusia itu memiliki tujuan kehidupan, keberuntungan di dalam kehidupan, kemewahan di dalam kehidupan. Itu kan berkat dari diri kamu. Dari diri kamu semua berasal. Jadi secara otomatis keputusan yang dia buat itu hanya membuat diri dia berada di dalam tempat yang benar-benar stres dan bodoh. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, mungkin kondisi diri kamu penuh dengan penyesalan. Penyesalan telah memprioritaskan dengan tulus, penyesalan telah memberikan bantuan terhadap berbagai orang, penyesalan telah memberikan kepercayaan terhadap berbagai pihak. Tetapi ya setidaknya dari penyesalan itu kan kamu sudah belajar untuk bergerak. Kalau mempercayai seseorang tidak seharusnya 100%. Muncul kartu The Devil. The Devil, unsur tanah, berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Devil ini seperti memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi yang yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Saya rasa kartu ini mengarahkan kondisi diri dia seperti budak. Budak dalam arti apa? Resiko dari kebebasan dia. Ini dia Wageng. Hidup dia akan selalu seperti itu. Hanya menikmati dan menikmati. Kartu The Devil. The Devil ini iblis. Kalau saya arahkan kedua kartu ini, ya secara otomatis karma. Karma itu akan berjalan terhadap diri dia kalau diri dia tidak berhenti dari situasi yang dia lakukan.
Bisa saja karma itu bersifat penyakit. Penyakit akan dia dapatkan, atau jangan-jangan sudah sakit, atau mungkin manusia itu ada penyakit bawaan. Ya, kita hanya bisa berharap lah, mudah-mudahan penyakit ini bisa mengubah manusia tersebut. Muncul 3 tongkat. 3 tongkat, 7 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik 1 tongkat dari ke-7 tongkat yang saya katakan tadi, mungkin 1 tongkat yang saya ambil ini seperti mengarah terhadap diri kamu. Mengarah terhadap diri kamu dalam arti apa yang saya kategorikan, lagi-lagi memang potensi. Buatlah potensi kamu itu untuk memulai suatu perjuangan di dalam kehidupan kamu. Apapun resikonya dan apapun benturannya, potensi kamu ini yang akan mengarahkan terhadap diri kamu untuk mendapatkan suatu kemakmuran. Nih, Dewa Geng. Muncul 6 tongkat, 7 tongkat, 6 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil 1 tongkat dari ke-6 tongkat yang saya katakan tadi, 1 tongkat yang saya ambil ini, saya rasa kalau potensi tersebut kamu kembangkan atas dasar kepercayaan dan kemampuan kamu, kartu terakhir berbicara terhadap diri kamu, kamu akan mendapatkan yang namanya kesuksesan, pencapaian, hadiah, dan target sesuai dengan keinginan kamu. Lebih bagusnya lagi, kamu akan mendapatkan yang namanya kebebasan. Nih, Dewa Geng. Kebebasan. Kamu akan bebas terbang seperti burung elang. Walaupun ada burung gagak yang berusaha untuk menyingkirkan diri kamu, terbanglah sekuat tenaga kamu agar situasi ketika diri kamu terbang, kamu bisa membuktikan kamu itu adalah orang yang berkualitas. Buktikan terhadap orang yang selama ini meninggalkan diri kamu. Oke Pak Geng, cocok kau rasa? Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.